Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang matriks adjoint. Nah, di sini yaitu matriks adjoint disimbolkan dengan simbol adjoint ADJ dalam kurung A besar. Nah, matriks adjoint ini merupakan matriks transpos dari matriks kofaktor. Jadi ingat, matriks adjoint adalah matriks transpos dari matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktor tadi yang sebelumnya itu ditranspozkan. Nah, transposnya dari matriks kofaktor itu dinamakan dengan matriks adjoint. Jadi dapat dilihat. Contohnya di sini kita punya matriks A 3 kali 3. Matriks kofaktornya 3 kali 3. Lalu dari matriks kofaktor ini ditranspos yang disebut dengan matriks adjoint. Selanjutnya itu kita bahas tentang determinan matriks. Nah, di sini apa sih determinan matriks? Yaitu merupakan permutasi n kuadrat elemen matriks bujur sangkar yang menghasilkan bilangan tunggal. Jadi di sini merupakan permutasi dari elemen matriks bujur sangkar. Nah, di sini ada tanda. Untuk subskrip permutasi elemen matriks sama dengan genap, maka tandanya positif. Untuk yang ganjil, tandanya negatif. Nah, di sini inversi. Apa sih inversi itu? Di dalam determinan matriks ada yang disebut dengan inversi. Nah, inversi ini dikarenakan bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan subskrip permutasi elemen matriks. Nah, di sini itu syarat dari determinan matriks yaitu hanya berlaku pada matriks bujur sangkar atau matriks kuadrat. Jadi, kalau matriksnya tidak berbentuk matriks bujur sangkar atau matriks kuadrat, maka tidak bisa dicari nilai determinannya. Sini notasi determinan. Contohnya kita punya matriks A. Di sini ditulis determinan matriks disimbolkan dengan det dalam kurung A besar sama dengan kurungnya mutlak A mutlak atau det A sama dengan matriks A mutlak. Nah, sini lanjut. Di sini kita punya matriks A nih, contoh penulisannya. Matriks A mulai dari A11 sampai ANN dan determinannya ditulis det A sama dengan di sini. Ada beberapa metode untuk penyelesaian determinan. Di sini ada 5 metode. Yang pertama ada metode Sarus, metode minor dan kofaktor, metode Cio, metode eliminasi Gauss, dan metode dekomposisi. Nah, metode Sarus yaitu metode untuk menghitung determinan yang hanya dapat digunakan pada matriks berukuran 2x2 dan 3x3. Jadi, untuk matriks berukuran lebih dari 3x3 tidak dapat menggunakan metode Sarus. Yang kedua ada metode minor kofaktor, yaitu di sini metodenya bisa digunakan untuk semua ukuran matriks bujur sangkar. Nah, jadi tadi semua matriks bujur sangkar dapat dihitung dengan menggunakan metode minor dan minor kofaktor. Nah, tapi kalau matriksnya tidak berbentuk bujur sangkar berarti tidak bisa digunakan menggunakan metode minor kofaktor. Yang ketiga ada metode Cio. Perhitungan determinan dengan metode minor kofaktor dapat pada semua ukuran matriks sangkar dengan syarat elemen A11 tidak sama dengan 0. Itu dinamakan metode Cio. Yang keempat ada metode eliminasi Gauss. Nah, di sini perhitungan dengan metode eliminasi Gauss menghasilkan matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas dan merupakan hasil perkalian elemen pada diagonal utamanya. Yang terakhir ada metode dekomposisi, yaitu hasil determinan dapat dicari dengan mendekomposisi matriks terlebih dahulu menjadi matriks L dan matriks U atau matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas.
Hasil perkalian elemen-elemen diagonal utama matriks L dan U menghasilkan determinan. Nah, jadi hasil dari perkalian elemen diagonal utama tersebut menghasilkan matriks determinan. Yang pertama kita bahas untuk metode Sarus. Nah, di sini contohnya di sini matriks untuk ukuran 2x2. Kita punya matriks A-nya A, B, C, D. Jadi A-nya atau determinan A-nya di sini tinggal dikalikan silang dan dikurangin. Jadi A dikali D dikurangin C dikali B. Ini yang untuk 3x3 sama dia diagonal ke kanan dulu. Diagonal yang ke kanan itu plus. Sedangkan kebalik, yang dibalik diagonal yang ke kiri itu minus tandanya. Jadi di sini AEI positif, BFG positif, CDH positif. Kan sudah habis. Nah, di sini perlu ini dilihat. Untuk 3x3, di sini kan ada 1, 2, 3. Ini matriks yang awalnya. Selanjutnya dikasih matriks tambahannya, matriks ekornya. Di sini diambil 2 kolom pertama. Di sini diambil AB, DE, dan GH. Terus di sini diambil untuk diagonal yang ke belakang. Di sini CEG atau GEC sama karena dia perkalian, itu tandanya negatif. Terus HFA itu tandanya negatif. Terus IDB juga tandanya negatif. Jadi yang ini yang AEI yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif. Selanjutnya metode minor kofaktor. Nah, di sini yang pertama penentuan determinan berbasis baris matriks. Di sini ada 2 jadi minor kofaktor ya, berbasis baris dan berbasis kolom. Di sini yang pertama berbasis baris, yaitu det A-nya sama dengan sigma mulai G sama dengan 1 sampai N. Sigma dari A KJ dikali K KJ. Jadi dari matriksnya dikalikan dengan kofaktornya. Sedangkan untuk yang berbasis kolom, dia AI1 dikali KI1. Jadi sigma dari AI1 dikali KI1. Selanjutnya metode Chow. Di sini ada dekomposisi matriks pada matriks yang menggunakan matriks contohnya 2x2. Di sini tiap dekomposisi determinan awal akan turun 1 derajat. Dekomposisi determinan dapat dihentikan sampai determinan tersebut menjadi berderajat 2. Selanjutnya metode eliminasi Gauss. Di sini yang pertama untuk determinan matriks segitiga bawah. Nih, jadi matriksnya dengan menggunakan OB atau operasi baris elementer, dia matriksnya menjadi matriks segitiga bawah. Nih, jadi yang dijadikan 0 nih matriks segitiga bawahnya itu 0 ya, dengan L atau low matriks. 0 di sini untuk A12, A13 dan A23-nya bernilai 0 dengan menggunakan operasi baris elementer. Selanjutnya eliminasi Gauss yang menjadi matriks segitiga atas. Jadi nilai yang A21, A31 dan A32-nya bernilai 0 dengan menggunakan OB. Nanti akan saya kasih contohnya. Nah, itu tadi metode-metodenya. Dan di sini untuk metode mencari nilai determinan tidak akan saya berikan contoh semuanya. Jadi karena beberapa metode itu membutuhkan langkah-langkah yang sangat panjang untuk mencari determinan. Jadi nanti kita akan belajar untuk metode yang paling sedikit langkah-langkahnya, tetap hasilnya tetap sama dengan langkah-langkah yang banyak. Jadi tidak ada metode yang paling akurat untuk mencari determinan. Jadi di sini walaupun di langkahnya banyak atau langkahnya sedikit, hasilnya pasti akan sama. Dan karena itu maka saya akan memberikan contoh dan penjelasan untuk yang menggunakan langkah-langkah yang minimal untuk hasil yang sama. Jadi tadi metode-metodenya untuk part ini, untuk yang bagian
Ini kita akan lanjut untuk di part atau bagian selanjutnya.